pemirsa TVRI yang kami muliakan dan umat Konghucu yang kami banggakan dimanapun berada saat ini, senantiasa sehat dan bahagia selalu. Terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Huang Tian berkenan, Wei De Tung Tian. Salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Huang Tian yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan kasih-Nya. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Konghucu di TVRI, televisi kesayangan kita, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dalam kesempatan ini kita akan mengangkat tema ajaran Ticikui tentang Pak Te 8 kebajikan. Tentunya bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, Wense Rudi Leonard. Ya. Beliau selaku Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kuburaya. Ya. Juga Wakil Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat, ya. Dan juga beliau adalah seorang rohaniwan. Terima kasih Wense sudah hadir. Ya. Sehat Wense? Sehat, ya. Sehat walafiat. Terima kasih. Ya. Nah, sesuai tema kita kali ini tentang ajaran Ticikui Pak Te 8 kebajikan. Ya. Nah, apa sih itu 8 kebajikan? Mungkin Wense bisa menjelaskan. Ya. 8 kebajikan itu memang penting dalam ajaran Ticikui. Karena 8 kebajikan itu harus dipahami bukan setelah dewasa, tapi bagaimana mengajarkan pada anak-anak. Jadi kami selaku pengurus Makin atau Matakin, ya terus membangun tentang sekolah minggu yang untuk mengajarkan Ticikui pada anak-anak sekolah dasar. Karena anak-anak sekolah dasar harus dibekali tentang 8 kebajikan namanya Pak Te. Pak Te itu terdiri dari kalau sesuai dengan ucapan yang di kitab suci, yaitu bahasa Mandarin, yaitu disebut Xiao Ti Zhong Xin Li Yi Lian Ce. Jadi itu terdiri dari berbakti, artinya bakti, rendah hati, ya. Xiao Ti Zhong itu kesatria, Xiao Ti Zhong Xin dapat dipercaya, Li itu susila, dan Li itu kebenaran, dan sederhana dan dapat dipercaya. Dari 8 kebajikan itu, dasar dari kehidupan seseorang harus menjiwai tentang 8 kebajikan Pak Te. Bagaimana kita harus berbakti, dengan arti bakti itu bukan seolah-olah hanya berbakti pada kedua orang tua, tapi berbakti kepada negara, bangsa, ya, sesama masyarakat, orang yang lebih tua, itu diartikan dengan bakti. Artinya bakti itu adalah menghormati dalam jenjang usia, jenjang usia orang yang lebih tua. Karena kita perlu pahami juga bahwa kita bisa ada hari ini dan kita bisa dewasa juga prosesnya dari sejak lahir, dan itu pun terusan itu bergulir, artinya ajaran agama Konghucu yang ajaran Nabi Kongzi itu sejak 2576 tahun yang lalu. Berarti kita hari ini sudah menikmati yang di tahun 2576. Tentu itu sebuah proses jangka yang sangat panjang. Mungkin itu dari kerajaan dulu, kerajaan kuno, dan terus-terusan itu tidak ditelan zaman. Maka ajaran Pak Te itu tidak akan ditelan zaman dan tidak akan musnah dengan sendirinya selama kehidupan manusia itu
mengerti tentang rentau. Rentau itu adalah bagaimana seseorang bertindak dengan hati nurani, memahami tentang setiap hari yang dia rasakan di dalam keluarga maupun di luar sana. Jadi disitulah diajarkan tentang 8 kebajikan. 8 kebajikan ini sangat penting buat anak-anak, sedangkan yang dewasa mungkin pada saat rezim Orde Baru, usia-usia kita tidak berkesempatan untuk mendapat ajaran tersebut. Karena pada saat itu agama Konghucu dibatasi, tidak boleh ada kegiatan di depan umum. Maka kita tidak mendapat ajaran itu. Tapi anak-anak sekarang lebih beruntung karena agama Konghucu telah dikembalikan dan diakui kembali. Karena agama Konghucu ini bukan agama baru. Agama yang sudah lama, 2576 tahun yang lalu, ya sudah tua sekali. Tapi karena sesuatu hal di Indonesia itu melalui Impres nomor 14 tahun 1967, maka kita ini sering dibatasi hal-hal yang untuk yang bernuansa dengan hubungan dengan agama Konghucu. Makanya tidak itu, tapi orang tua kita tetap mengajarkan di rumah kita, di keluarga kita, mengajarkan tentang 8 kebajikan ini. Agar kita bersifat tahu malu, agar kita harus dengan sikap sederhana, dengan rendah hati, jangan sombong ya. Jadi dengan bertindak dengan susila sesuai dengan apa yang kita hadapi maupun kita rasakan dengan orang lain. Itu sudah ada ya, diajarkan oleh orang tua kita ya, dari kita kecil di rumah sehari-hari memang ayah dan ibu sudah menerapkan itu, walaupun itu tidak diajarkan secara teorinya, tapi langsung di prakteknya ya. Ya ini tidak boleh, harus begini, harus begitu ya. Memang kita yang dari kecil itu belajar otodidak lah dari orang tua istilahnya ya. Karena secara legalnya, secara formalnya itu kan tidak ada pendidikan itu waktu itu. Nah saya juga termasuk ini setelah umur sekian, nah belakang ini baru lebih memperdalam lagi secara ini dibaca lagi, karena sudah ada kitabnya yang bisa kita baca dan ada bukunya yang bisa kita pelajari ya. Beruntung sekali anak-anak sekarang ya, Masa? Ya, betul. Dan apakah mungkin ini seseorang ini ya memiliki dan menerapkan 8 kebajikan ini secara sempurna, atau ada kebajikan tertentu yang secara alamiah bertentangan dengan satu sama lain, Masa? Kalau ajaran 8 kebajikan sebetulnya tidak ada bertentangan. Itu ajaran 8 kebajikan memang diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tapi namun ya namanya hidup tentu tidak sempurna. Yang ada hanya kesempurnaan hidup. Jadi dari kesempurnaan hidup ini kita harus mencari tahu, belajar, dan menerapkannya. Jangan hanya membaca, mengetahui sendiri, tapi tidak menerapkan, itu juga belum menuju kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup memang kompleks. Ada 3 hal yang harus kita pahami, yakni kenyataan hidup, kebenaran hidup, dan keseimbangan hidup. Maka dari situ 8 kebajikan ini untuk menopang, membantu bagaimana agar hidup kita lebih layak disebut kesempurnaan hidup. Dari 8 kebajikan itu terurai sangat jelas,
bahwa kita asal-usul kita dari siapa. Kalau seorang bapak atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan namanya ibu tidak menyatu menjadi satu, tidak lahir namanya manusia. Menyatu jadi satu, lahir menjadi manusia, tidak spontan membalikan telapak tangan begitu saja. Ada prosesnya, hingga dalam perut aja 9 bulan lebih ya. Jadi bagaimana kita setelah kita lahir, setelah kita tahu, tapi mengabaikan orang tua yang tanpa ada siau dan tidak berbakti, yaitu orang tua dulu bilang anak durhaka ya. Tapi kalau sekarang kan ya mungkin pikiran anak-anak sekarang kita nggak tahu ya. Tapi apa yang kita buat, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Seandainya kita berbuat demikian, nanti juga kita akan mendapat imbasnya ya. Jadi kita berbuat baik terhadap seorang tua, nanti anak kita juga berbuat terhadap kita. Makanya ini silih berganti, namanya bakti. Ya, jadi orang itu kadang setelah sukses, setelah jaya, ya punya sifat sombong, angkuh seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah mengajarkan bahwa kita harus rendah hati. Jadi untuk sesama rendah hati, makanya di situ Pakte itu ada semua penjabarannya, 8 kebajikan itu terkandung dalam Pakte itu. Menarik sekali, Ustaz. Kita harus break sebentar untuk iklan yang akan lewat berikut ini. Tetaplah di Mimbar Agama Konghucu, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kembali lagi di Mimbar Agama Konghucu di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bersama kami Wonse Rudinonat. Tadi kita membahas tentang bincang-bincang yang sangat menarik tentang Pakte ini ya. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Jadi ini menarik sekali ya. Kebajikan yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali lagi tentang yang makna itu, Wonse. Tentang memang baik. Tentang memang dan Pakte itu memang sangat lengkap di situ. Contohnya salah satu kesusilaan. Ya, kesusilaan itu artinya menyampaikan kepada anak-anak atau kepada orang yang bahwa lakukanlah atau berbaktilah kepada kedua orang tua semasa hidup dengan kesusilaan. Artinya ya sewajarnya lah ya, karena orang tua itu menaruh kekhawatiran terhadap anaknya sangat besar. Contohnya kita terlalu malam pulang, ditanya terus kita di mana kita itu. Jadi disitulah namanya kita harus sadar bahwa kita, orang tua kita selalu mengkhawatirkan kita. Jadi bagaimana kita harus terhadap orang tua itu ada satu bakti. Jadi di situ artinya kesusilaan itu apa yang dilakukan kebaikan terhadap diri kita sendiri maupun terhadap pada orang tua kita, seperti itu. Jadi dan di situ ada sabda suci bahwa dari ajaran Nabi Kongzi bahwa berbaktilah kepada kedua orang tua semasa hidup dengan kesusilaan. Dan lakukanlah dengan kesusilaan pada saat orang tua meninggal. Jadi artinya bukan semasa hidup saja, tapi bagaimana pada saat orang tua
sudah kembali ke haribaan Tien, artinya meninggal. Jadi kita harus lakukan dengan kesusilaan juga. Apa yang kita mampu lakukan, bukan harus mewah-mewah atau harus apa, tapi kita lakukan secara bahwa dengan rasa manusiawi. Janganlah dilakukan menganggap hewani, kan itu tidak baik. Jadi harus kita lakukan sesuai dengan kehidupan semasa hidup dan setelah berpulang dengan tenang dan arwahnya dapat diterima di sisi ke dalam kebajikan Tien gitu. Itulah salah satu bakti kita juga ya, sebagai Xiao kepada orang tua ya, semasa hidup dan setelah orang tua tiada. Ya. Nah, menarik sekali tentang Xiao ini. Nah, di mana Xiao ini apakah dapat bertentangan dengan kebijaksanaan? Kebijaksanaan kini dalam arti kata kepatuhan kita kepada orang tua. Yang mana kita ketahui ketika orang tua memiliki pandangan yang berbeda di zaman sekarang, bagaimana kita sebagai anak harus melaksanakan Xiao, sedangkan kita tahu kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan itu menurut kita itu Xiao, tapi orang tua punya pandangan berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai anak untuk menyikapi itu, Unsa? Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa berbakti itu bukan melayani semata. Melayani dengan berbakti itu hampir-hampir sama. Melayani adalah melakukan sesuatu sesuai dengan fisik, dengan waktu, atau menjaga orang tua, melayani orang tua makan atau segalanya itu juga termasuk Xiao. Tapi yang dimaksud dengan Xiao itu bukan semata-mata melayani seperti itu. Jadi ada perhatian, orang tua sakit harus diobati, harus dirawat ya, harus dibawa ke rumah sakit atau dokter ya. Jangan dibiarkan begitu. Ataupun kitanya tidak itu mengharapkan saudara kita seperti itu. Jadi kan banyak sekarang anak-anak bahkan sudah berkeluarga, telepon pun ogah, malas telepon kepada orang tuanya. Ini sudah banyak terjadi di generasi-generasi sekarang. Ya. Tapi faktornya apa? Kadang kita juga tidak paham apakah perkembangan lingkungan di masyarakat ataupun dalam keluarga tidak menerapkan tentang ajaran pakte ini atau ajaran moral ini seperti itu. Jadi atau berpengaruh pada yang lain-lainnya. Jadi kita juga tidak tahu sekarang kenapa seperti itu. Jadi kadang ya kita juga berpesan, ya kalau dari kitanya bisa mengitu, ya kita sampaikan kepada anak kita pada mau pergi sekolah, ya kita sampaikanlah hati-hati ya, jangan panjat yang tinggi-tinggi nanti akan jatuh seperti apalah, jangan bertengkar sama teman ya. Seperti itu, kekhawatiran kita kan terjadi dari itu. Jadi dengan jiwa, dengan sering kita menanamkan itu, dengan berbaliknya anak itu juga akan tersentuh bahwa wah begitu orang tua menanamkan kasih sayang kepada kita, ya kita tentu juga harus menghormati atau mencintai, sebaliknya mencintai orang tua kita gitu juga. Jadi disitulah ada timbal baliknya. Jadi apa yang kita ajarkan, mereka tersentuh akan membalikkan kepada kita.
seperti itu. Mungkin itu termasuk salah satu kiat-kiat ya. Iya, kiatnya. Mungkin ada kiat-kiat lain-lain lagi supaya Iya. anak ini kadang-kadang kan anak ada yang menurut dia nih saya udah bener nih. Tapi orang tua kan ada larangan-larangan, tidak boleh begini. Nah, di era zaman yang serba digital sekarang ini anak-anak kan banyak melihat dari tontonan di media sosial ya. Melakukan hal-hal yang menurut orang tua itu tidak boleh, tapi anak itu bilang tidak, ini boleh kan. Nah itulah di situ ada kesulitannya ya untuk dimana orang tua dianggap sudah ketinggalan zaman. Nah jadi bagaimana si anak ini harus berbakti nih, ya kan? Orang tua juga harus bijaksana. Nah anak juga dituntut bijaksana juga, harus mematuhi orang tua dimana itu hal yang tidak diinginkannya, tapi orang tua mengharuskannya. Nah itu sulit ya Unse ya, menurut saya itu kadang sulit itu. Kadang-kadang kalau ada anak yang keras pendiriannya, jadi dibutuhkan orang tua yang cukup ulet juga. Tentunya harus punya kiat-kiatnya. Mungkin ada kiat yang lebih mumpuni lagi Unse ya, ada kiat-kiat lagi supaya si anak ini lebih mudah diarahkan tanpa menghilangkan kebijaksanaan orang tua, di mana anak bisa berbakti siau kepada orang tua lebih baik lagi Unse. Ya benar. Tapi memang perkembangan zaman ini orang tua tidak bisa semata-mata harus menuntut kepada anak itu harus bagaimana berbakti, mendengarkan seperti itu ya. Tapi tidak semua orang tua punya pengalaman atau punya kebijaksanaan untuk mengajarkan anaknya, mengatur anaknya. Maka dari tadi saya belum menyampaikan bahwa kita bagaimana dengan sikap dan tingkah laku kita penuh perhatian, penuh dengan cinta kasih, itu juga dapat membantu anak itu berpikir kembali. Jadi anak itu dari orang tua itu taunya marah, terus taunya harus menuntut kamu harus gini. Orang anak-anak sekarang kan bisa banyak media sosial yang mereka lihat, ya. Jadi situ dia otomatis akan mengarah ke, kalau kita sifat dengan kita yang tidak baik, otomatis mereka mengarahkan ke tidak baik. Tapi kita menanamkan yang baik, otomatis dengan anak-anak itu akan berpikir kembali, kok kayaknya saya salah deh ngomong dengan orang tua saya seperti itu, seharusnya tidak boleh kan itu. Nah, jadi dari pembawaan, jadi harus ada keseimbangan antara orang tua dengan anak. Tidak, dulu kan tidak seperti itu. Dulu kita belum ada TV, belum ada handphone kan gitu. Jadi maka dari situ ya kita harus sama-sama lah, kita orang tua dengan anak itu nggak boleh tekan satu pihak. Ya, jadi harus ada kebijaksanaan dari orang tua juga. Anak jangan melupakan baktinya, siau ya. Itu yang sangat penting sekali dari ajaran Pak Teh ini. Siau itu yang terutama ya. Baik sekali penjelasannya, terima kasih, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini. Demikianlah pemirsa TVRI dan Tauchin Mat Konghucu yang berbahagia. Mimbar agama Konghucu kita kali ini. Sampai bertemu lagi di mimbar berikutnya. Wei te Tung Tian.